pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Kita ni very limited, dan banyak daripada portal tu mengatakan ada kita FM tak approach, banyak yang fake. Dan counsel saya Christopher Rush yang memantau perkara ni telah melihat yang reason ni pun, pemain ni pun bila kita PM dengan dia pun dia tak jawab, dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Jadi banyak yang ada tipu lah masuk di sini. FIFA melarang naturalisasi Ciro Alves untuk timnas Indonesia. Pada Januari 2025, PSSI resmi menunjuk mantan bintang Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan performa dan daya saing tim di pentas internasional. Kedatangan Kluivert menandai pergantian arah strategi PSSI yang kini lebih terbuka terhadap naturalisasi pemain asing keturunan non-pribumi untuk mengisi posisi krusial di skuad Merah Putih. Kebijakan ini diharapkan mampu menambah opsi taktis dan pengalaman di lapangan, khususnya di lini serang, di mana Indonesia masih mencari penyerang tajam berkelas internasional. Ciro Alves, penyerang Persib Bandung asal Brasil, pertama kali merantau ke Indonesia pada awal musim 2019. Selama 5 musim berseragam Maung Bandung, ia telah mencatat 65 gol dan 45 assist dalam 158 penampilan di Liga 1, serta memberikan 13 assist dan 6 gol hanya dalam musim 2024-2025 hingga April 2025. Sosok berusia 35 tahun ini dikenal kreatif dalam menciptakan peluang dan berkontribusi signifikan dalam serangan tim. Karir impresif Ciro di Bandung membuatnya menjadi kandidat utama bagi PSSI untuk dinaturalisasi. Istri Ciro, Maria Eduarda Mondadori, Duda, dalam siaran langsung media sosial menyatakan bahwa keluarga Alves berencana menetap di Indonesia untuk membuka usaha dan membeli rumah, serta akan menjalani proses naturalisasi secara simultan untuk Ciro, istri, dan anak mereka. Kami mau buka usaha di sini, sudah berencana beli rumah, dan ingin tinggal di Indonesia. Kami tidak akan kembali ke Brasil, ungkap Duda. Pernyataan ini menggambarkan keseriusan Alves untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat Merah Putih. Berdasarkan pasal 7 Statuta FIFA, pemain yang ingin membela tim nasional selain negaranya berasal harus memenuhi syarat tinggal terus-menerus di negara baru selama 5 tahun tanpa putus, atau 10 tahun tidak berturut-turut jika terdapat interupsi. Aturan ini ditetapkan untuk mencegah naturalisasi massal demi kepentingan kompetitif semata, sekaligus menjaga integritas representasi nasional. Konsekuensi dari aturan ini sangat mempengaruhi rencana PSSI yang telah mengajukan dokumen legalitas Ciro Alves kepada FIFA. Pada 29 April 2025, FIFA secara resmi melarang PSSI menaturalisasi Ciro Alves untuk memperkuat timnas Indonesia karena kegagalannya memenuhi syarat 5 tahun tinggal terus-menerus di Indonesia. Ciro tercatat kembali ke Brasil pada Mei 2022 untuk menjalani isolasi akibat COVID-19 dan menyusul dihentikannya kompetisi domestik, sehingga jeda masa tinggalnya terputus sebelum 5 tahun non-stop tercapai. FIFA menyatakan bahwa proses naturalisasi harus ditunda hingga 2027 saat Alves memasuki usia 38 tahun jika tetap ingin memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut. Selain jalur 5 tahun berturut-turut, Pasal 7 FIFA juga membuka opsi tinggal 10 tahun tidak berturut-turut untuk memenuhi syarat naturalisasi. Artinya, Ciro harus menghabiskan total 1 dekade di Indonesia terpisah-pisah pada rentang waktu yang lebih panjang. Namun, jalur ini praktis tidak relevan mengingat ia akan memasuki masa pensiun, sehingga tidak lagi aktif sebagai pemain profesional sebelum kondisi tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, prospek bermain Ciro untuk Merah Putih dalam jangka pendek menjadi mustahil. Keputusan FIFA ini memaksa pelatih Kluivert dan manajemen PSSI untuk melakukan evaluasi ulang strategi perekrutan pemain naturalisasi. Padahal, Kluivert sebelumnya melihat naturalisasi sebagai cara cepat untuk menambah kualitas skuad dan mengakselerasi perkembangan tim demi target kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Kini,
Fokus harus dialihkan pada pengembangan talenta lokal dan alternatif naturalisasi pemain lain yang telah memenuhi syarat FIFA secara ketat. Kebijakan ini menambah tekanan agar PSSI lebih cermat dalam merencanakan naturalisasi calon lainnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa tidak ada proses naturalisasi baru selain yang sudah berjalan, dan pihaknya menghormati keputusan FIFA. Namun, banyak pengamat menilai PSSI seharusnya lebih proaktif memperhatikan regulasi FIFA sebelum memulai proses naturalisasi guna menghindari pemborosan sumber daya dan harapan palsu publik. Di kalangan supporter, beragam reaksi muncul, sebagian kecewa atas gagalnya perekrutan Ciro, sebagian lainnya mendukung fokus pada penguatan pemain lokal. Kasus Ciro Alves menjadi pembelajaran penting bagi PSSI dalam menaturalisasi pemain asing. Sejak sukses menaturalisasi gelandang Mark Klok dan bek Sergio Van Dijk beberapa tahun lalu, PSSI diketahui sudah memiliki pengalaman tetapi rentan terjebak administrasi FIFA yang ketat. Kedepannya, PSSI perlu membangun tim kepatuhan regulasi yang khusus memantau syarat pasal perpindahan asosiasi FIFA sebelum memulai setiap proses naturalisasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kredibilitas PSSI di mata FIFA dan publik.